Selamat malam dan selamat datang kembali masih bersama kami berdua, Borman dan Borfik di channel YouTube Obrolan Teras. Obrolan tanpa batas sehingga membuat kami cemas. Kebalik ya, Bor? Jangan cemas ya, Bor. Jangan. Karena obrolan itu obrolan teras ya. Jadi sambil ngopi kita sambil ya senang-senang lah kita. Pokoknya jangan cemas ya, Bor. Jangan cemas. Walaupun sampai pagi ya, Bor. Walaupun sampai pagi. Kita begadang kan. Gimana, Bor? Kabarnya, Bor? Anak-anak nikmat, hari ini stabil lah. Stabil. Katanya sakit pinggang, Bor. Ya pinggang yang sakit, cuman otaknya masih waras, Bor. Di tengah kondisi negara yang tidak baik-baik saja, emang harus tetap waras ya, Bor? Harus waras, Bor, karena banyak hal-hal yang harus kita pikirin, Bor. Jadi nomor satu itu pikiran kita harus waras, positif, perilaku kita harus integritas. Sekarang tanggal 4 ya, Bor? Besok itu tanggal 5, Bor. Di medsos itu banyak berseliweran poster-poster 17+8. Ya. Tuntutan rakyat. Dan deadline-nya itu besok, Bor. Tanggal 5. Yang jadi pertanyaan kita ini, Bor. Bisa nggak terrealisasi nih besok tanggal 5? Ya harusnya bisa, Bor. Harusnya bisa ya. Cuman proses. Tapi ada beberapa poin sih yang gue baca. Ada 17+8 itu kan. Cuma ada poin-poin tuh yang kayak perampasan aset tuh RUU. Nah, itu ya harus benar-benar diprioritaskan lah itu ya. Terus sama buruh, kenaikan penghasilan buruh sama pekerja ya, sama medis juga. Gitu. Nah itu memang sangat prioritas juga, Bor. Iyalah harus. Karena apa? Ya karena untuk memperjuangkan hidup. Iyalah. Ya karena hidup itu harus berjuang. Ya DPR harus support. Iyalah, pemerintah harus support dengan tunjangan-tunjangan ini ya. Iyalah. Buruh, pekerja gitu. Itu penting, Bor. Ya. Sangat penting memerhatikan UMK daerah tuh. Karena nggak balance, Bor. Naiknya nggak seberapa, misalnya naiknya cuma 5%, bahan pokoknya lebih dari 5 kan? Ya, itu pemerintah juga harus. Iya, maksudnya ya kalau bisa mah distabilin dulu tuh UMK sama bahan pokoknya nih. Kan disurvei dulu nih UMK di daerah A misalnya. Oh, UMK-nya segini, bahan pokoknya lebih tinggi nih daripada UMK-nya. Ya kalau bisa UMK-nya disamain dulu. Ya kan biar balance tuh, biar muter duitnya gitu Bor, maksudnya. Jadi kan kedepannya kan enak ya. Intinya gini, mah bahan pokok kalau bisa mah inilah di bawah UMK lah kalau bisa ya. Kalau bisa gitu kan. Karena kalau seandainya kebutuhan pokoknya naik terus UMK-nya naik ya bingung-bingung juga, Bor. Sama aja bohong gitu. Sama aja, bukan muter nanti ya. Enggak akan muter. Ya ujung-ujungnya sama aja, pengeluaran kita tiap bulan pasti kejebak sama kebutuhan pokok itu gitu. Ya ininya kita nggak bisa nabung juga, keperluan-keperluan yang lain tidak bisa dipenuhin gitu. Urusannya sama dapur, pokok, yang lain-lain lah. Harusnya bahan pokok ya diminimalkan gitu. Nah UMK-nya dinaikkan. Oke, jadi intinya adalah UMK naik, bahan pokok diminimalkan. BBM juga, Bor. Ya mudah-mudahan kan termasuk, Bor. Stabil aja BBM. BBM, ya jangan naik turun ya, Bor. Kalau naik, ya bahaya juga. Artinya kita kan tiap hari kan butuh yang namanya kayak bahan bakar kan. Udah kayak sama aja kayak bahan pokok, bahan bakar. Karena kita kerjakan ya butuh itu ya. Buat kaki kitanya lah si bahan bakar ini. Tapi kalau dikorupsi sama-sama aja, Bang. Aduh. Itu ya. Itu yang korupsi itu gila itu Riza Salid ya. Riza Salid, Bor, gila. Gede banget, Bor. Itu Prabowo bagus tuh. hanya Presiden Prabowo yang bisa nyenggol tuh Riza Salid. Mudah-mudahan tuh dituntaskan sama Pak Prabowo ya. Gue support sih itu Prabowo. Hebat lah menurut gua. Walaupun koruptor ya. Iya, walaupun ada yang suka sama Prabowo, yang tidak suka sama Prabowo, tapi tetap untuk Prabowo untuk membersihkan koruptor yang ada di Indonesia ini ya, gua salut sama Prabowo. Lanjutkan Pak, support dari rakyat Pak. Namanya juga hidup ya, Bor, ada pro dan kontra. Iya. Kalau untuk kebijakan ini yang memberantas koruptor emang harus didukung. Iyalah, itu memiskinkan rakyat itu, Bor. Dia calit, Bor.
Berapa Yang koruptor itu dia? gede. Dia koruptor di Indonesia itu Hmm. kan. Lama lagi ya. Hah? Lama lagi. Berlangsungnya. Ya mungkin dia punya kekuatan kan, tapi Prabowo juga pasti punya Kekuatan melebihi kekuatan kan. Makanya Ya, nyenggol. nyenggol aja lah. Emang harus sejahtera rakyat ini, Bor. Iya, dengan orang-orang kayak gitu itu bener-bener di ini di bumi hanguskan lah, Iya. Dimiskinkan, miskinkan lah. tarik semua. Nah, itu makanya tadi RUU perampasan aset itu kan. Iya. Makanya asetnya dia ada tuh rumah yang disita. Kita ya sama ada ya, iya. KPK. Si Rijal Calit ya. Selain Rijal Calit, kan ada lagi yang ditangkap, Bor. Ya kemarin baru pagi siang Ah. ini nih Si si Nadiem Makarin, Nadiem, ya. Menteri Pendidikan. Pendidikan kan. pendidikan aja dikorupsi ya, Bor. Iya kadang-kadang gue heran juga Bro. Apa ya orang pengusaha basicnya gitu masuk ke menteri, kata orang-orang kalau uangnya banyak pengusaha itu nggak akan korupsi, berak lah. Sama Anjing. aja, Iyalah, gila. sama-sama aja korupsi. Sama aja korupsi, ujung-ujungnya juga orang yang pengusaha juga korupsi juga. Iya yang Iya. jadi ya. Juga kayak apa namanya itu Menteri Agama, mantan Menteri Agama itu. Oh iya, Yakut ya. Ya, itu diduga kan. Dia kan kemarin udah diperiksa kan. Iya. Dana haji aja Dana haji dikorupsi, gila. Orang mau ibadah ya, malah Hebatnya kan udah tingkat lanjut. 17 plus 8. Tapi malah dikorupsi ya, Bor. Orang mau beribadah ya? Hah? Iya, orang mau beribadah. Orang Korupsi. mau berhubungan sama Tuhan gitu kan. Malah dikorupsi gitu. Terus balik lagi tadi, Bor, yang 17 tuh ada yang penting lagi, Bor. 17 plus 8. Tunjangan itu, Bor. Tunjangan DPR. Ya kalau bisa jangan segitulah. Karena rakyatnya aja jauh gapnya kan. Selisihnya tuh rakyat sama wakil rakyat. Waduh, 20% itu. berapa puluh persen, gila. Jauh banget. Ya, itu yang membuat masyarakat marah. Iya. Geram. Ya mungkin pembelaannya DPR, ada beberapa DPR anggota gitu yang ya dengan angka 100 juta memang layak lah bla 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 bla. Layaknya dari mana gitu. Dinonaktifin iya. Nah, itu lagi, Bor, kan ada lagi tuh. Tindak tegas di 17 plus 8 tadi, tindak tegas anggota yang tidak mencerminkan wakil rakyat. Yang kayak tadi, tutur katanya kurang bagus, sikapnya kurang bagus, tidak berintegritas. Ya kan kita pada marah kan gara-gara mereka-mereka ini. Yang 4 orang ini akhirnya dinonaktifin apa dipecat tuh? Dinonaktifkan. Belum Dinonaktifkan. tentu dipecat. Masih digaji ya juga. Tidak. Negara Indonesia tuh negara administrasi. Oh, Jadi segala sesuatunya itu izin. izin. Kalau udah berhubungan sama izin, itu berhubungannya di bawah meja. Ada. Itu yang paling bahaya, itu paling inilah paling dasar gitu. Dari hal yang kecil gitu. Pungli gitu-gitu. Pungli. Aduh, banyak lagi, Bor. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menganalisa itulah. Bisa mengetahui segala sesuatunya tentang kabinet. Tapi Perlu gua kesal masyarakat juga, Bor. ya, tapi gua dukung kok Pak Prabowo. Walaupun gua ngeritik pemerintah gitu, memang pemerintah yang tidak benar gitu. Tapi kalau Pak Prabowo ini ya memang dia niatnya memang bagus untuk mensejahterakan masyarakat, mementingkan masyarakat nomor satu gitu kan. Dia mendengar aspirasi masyarakat. Ya contohnya kayak kasusnya Tom Lembong sama Hasto itu, ya kan. Artinya ya poin-poin itu adalah beberapa poin lah yang gua dukung Pak Prabowo. Semangat Pak Prabowo untuk menuntaskan dan bersih-bersih para koruptor yang ada di Indonesia. Walaupun saya mendukung Ganjar, saya mendukung tindakan bersih-bersih koruptor. Oh, lu Ganjar tuh? Ya. Hah? Iya. Kenapa sih Ganjar tuh? Nggak apa-apa dong. Oh pilihan. Pilihan. Walaupun kita Berbeda pilihan. Ya. Tapi nggak tahu gue siapa ya Bor? Nggak tahu. Ada tambahan, Bor? Tambahannya junjung tinggi integritas karena tanggung jawab jujur itu penting. Nah, tambahan sering-seringlah berkaca Kaca agar mengetahui
diri kita. Maksudnya biar down to earth. Down to earth. Jangan lupa daratan, bahaya Bor kalau lupa daratan Bor. Bukan lupa lautan. Tenggelam dong. Oke baiklah segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.